Pada tahun 610 Masehi, sebuah peristiwa agung terjadi yang mengubah arah sejarah umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Peristiwa ini adalah pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul, utusan Allah, yang dimulai dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Tonton videonya sampai akhir, yang subscribe semoga diampuni dosanya dan menjadi ahli surga. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, sebuah kota penting di wilayah Hijaz, Jazirah Arab. Ia berasal dari keluarga terpandang, Bani Hashim, salah satu klan dari suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang luhur. Masyarakat Mekah memberikan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kehidupannya yang penuh integritas membuatnya dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, sebelum pengangkatannya sebagai Rasul, pada saat kondisi sosial di Mekah dan sekitarnya, dipenuhi dengan praktik-praktik jahiliyah, seperti penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan perlakuan buruk terhadap perempuan dan anak-anak. Hati Nabi Muhammad resah atas kondisi masyarakat yang rusak secara moral ini. Oleh karena itu, beliau sering menyendiri untuk merenung di Gua Hira, sebuah gua yang terletak di Jabal Nur, di dekat Mekah. Selama masa perenungan, semakin jelas baginya bahwa kaumnya masih terperangkap dalam keyakinan syirik. Meskipun menyadari keterpurukan mereka, pada saat itu beliau belum memiliki arah yang jelas atau metode yang tegas mengenai langkah yang harus diambil. Sahabatku Ibrahim Official, ketahuilah, Gua Hira memiliki dimensi kecil, dengan lebar sekitar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta, sesuai dengan ukuran sirah hadits. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada tahun ketiga pengasingan dirinya di Gua, khususnya di bulan Ramadan, Allah menakdirkan wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad dan beliau diangkat menjadi Nabi. Malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu pertama kepada beliau. Sahabatku Ibrahim Official, tepat ketika malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Di tempat tersebut, beliau sering merenungkan berbagai masalah dan memikirkannya dengan mendalam. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang tak dikenal mendekatinya. Laki-laki itu langsung memeluk Nabi Muhammad sambil berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya dengan mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Laki-laki itu melepas pelukannya dan kembali berkata, "Bacalah, hai Muhammad." Nabi Muhammad tetap memberikan jawaban yang sama, "Saya tidak bisa membaca." Hingga akhirnya, laki-laki tersebut mengajarkan Nabi Muhammad untuk membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Iqra atau Al-Alaq. Sosok laki-laki itu ternyata adalah malaikat Jibril, yang mengajarkan Nabi Muhammad menghafalkan surat tersebut. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad pulang dan memberitahu istrinya, Siti Khadijah. Beliau pulang dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang lemas. Siti Khadijah pun langsung bertanya, "Apa yang terjadi, suamiku?" Nabi Muhammad tidak segera menjawab pertanyaan itu, melainkan meminta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimuti aku, Khadijah, selimuti aku." Setelah ketakutan Nabi Muhammad perlahan mereda berkat dukungan Siti Khadijah, akhirnya beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya. Setelah mendengar cerita suaminya, Siti Khadijah kemudian mendatangi Warakoh, seorang ahli Injil dan Taurat, untuk menyampaikan kabar tersebut. "Sungguh suamimu telah mendapatkan wahyu, sebagaimana wahyu pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya, dia akan menjadi Rasul umat ini," terang Warakoh. Siti Khadijah memang telah memiliki firasat dan ternyata terbukti benar bahwa suaminya telah diangkat menjadi Rasul Allah. Setelah peristiwa itu, Siti Khadijah langsung memeluk Islam, menjadikannya orang pertama yang masuk Islam. Siti Khadijah juga menjadi pendukung pertama Nabi Muhammad, dalam mengemban wahyu tersebut. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan wafat pada usia 63 tahun. Beliau berdakwah selama 23 tahun, dalam perjalanannya menyebarkan ajaran Islam,
Nabi Muhammad tidak sendirian, beliau ditemani oleh istri, dan para sahabatnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Makna dari kisah pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul bagi umat Islam adalah, sebagai tonggak awal penyebaran ajaran Islam, yang membawa pencerahan dan petunjuk bagi umat manusia. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya misi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, untuk mengajak umat manusia, menuju jalan kebenaran dan ketauhidan. Surah yang berjudul, Al-Alaq ini, yang berarti, segumpal darah, merujuk kepada kata, alaq yang disebutkan dalam ayat kedua. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini, adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ayat-ayat tersebut memiliki sejumlah isi kandungan yang sangat penting. Ayat pertama yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahai Nabi, bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu, dengan terlebih dahulu menyebut nama Tuhanmu, yang menciptakan segala sesuatu dengan keesaannya. Allah memerintahkan manusia membaca, mempelajari, meneliti, dan sebagainya, apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat atau qauliyah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya alam semesta kauniyah. Membaca itu harus dengan namanya, artinya karena dia dan mengharapkan pertolongannya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridainya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ayat pertama dari surah Al-Alaq ini menekankan, pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Surat ini memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar sebanyak mungkin. Dalam ajaran Islam, mencari ilmu merupakan tuntutan bagi setiap muslim, dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam konteks ini, surat ini mengajarkan betapa pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ayat yang kedua artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sahabatku Ibrahim Official, Allah telah menciptakan manusia yang sempurna, bentuk dan pengetahuannya dari segumpal darah, sebagai kelanjutan dari fase nutfah. Setelah itu berturut-turut akan terbentuk sekepal daging, tulang, pelapisan tulang dengan daging, dan peniupan roh. Ayat ini menjelaskan proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari segumpal darah atau alaq. Penjelasan modern menunjukkan, bahwa segumpal darah ini merujuk pada pertemuan sel telur dan sel sperma, dalam rahim wanita. Allah menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna, dari seluruh ciptaannya. Surat Al-Alaq ayat 3 artinya, bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Sahabatku Ibrahim Official, maksud ayat ini, Nabi diperintahkan membaca firman yang Allah yang diturunkan kepadanya, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Dia membagi kemurahannya kepada semua makhluk. Di antara kemurahannya adalah menjadikan manusia bisa membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq juga memberikan perintah kepada manusia untuk membaca dan belajar. Membaca adalah cara penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman. Manusia diajak untuk memahami berbagai disiplin ilmu, agar dapat menjadi bijaksana, dan tidak mudah menyalahkan orang lain, dalam perbedaan pendapat. Surat Al-Alaq ayat keempat artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Sahabatku Ibrahim Official, Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena atau alat tulis lain. Tulisan berguna untuk menyimpan, dan menyebarkan pesan, serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ayat ini mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Manusia tidak membawa apapun saat lahir ke dunia dan tidak memiliki pengetahuan. Allah dengan kemurahan hatinya mengajarkan ilmu itu kepada manusia, melalui berbagai cara. Oleh karena itu, manusia harus menjadikan ilmu sebagai jalan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk membuatnya sombong. Dan surat Al-Alaq yang kelima adalah, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabatku Ibrahim Official, manusia adalah makhluk yang potensial untuk berkarya, melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari Allah. Manusia belajar baik dari alam sekitar, yang merupakan ciptaannya, maupun dari wahyu yang Allah sampaikan, melalui para rasul. Ayat ini juga mengajarkan tentang usaha dan ketekunan. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, dan meskipun beliau awalnya tidak bisa membaca, beliau tidak menyerah.
Hal ini mencerminkan betapa pentingnya usaha dan kerja keras dalam menjalani kehidupan, serta keyakinan bahwa Allah senantiasa membantu hambanya yang berusaha. Sahabatku Ibrahim Official, makna dari kisah pengangkatan Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai Rasul bagi umat Islam, adalah sebagai tonggak awal penyebaran ajaran Islam, yang membawa pencerahan dan petunjuk bagi umat manusia. Peristiwa ini juga menegaskan pentingnya misi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebenaran dan ketauhidan. Selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah berdakwah di Mekah untuk menyebarkan ajaran tauhid. Namun, penyebaran ajaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah tidaklah mudah. Nabi Muhammad dan para sahabat pengikutnya, sering mengalami permusuhan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang yang paling menentang dakwah Rasulullah. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Rasulullah, Abu Talib, dan istrinya, Khadijah meninggal dunia. Meninggalnya kedua orang terdekat Nabi membuatnya begitu sedih. Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Lewat peristiwa Isra dan Miraj tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu. Setelah peristiwa Isra dan Miraj, ternyata membuat tekanan dan siksaan orang kafir Mekah terhadap Rasulullah, dan kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Hal tersebut membuat Nabi khawatir atas keselamatan kaum muslimin. Untuk itu, Nabi memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Yasrib, atau sekarang dikenal dengan nama Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, menandai dimulainya masa baru bagi umat Islam. Di Yasrib, Nabi membangun Masjid Nabawi serta pasar untuk memperbaiki perekonomian penduduk. Ekonomi yang berkembang dan persaudaraan yang kuat di kalangan masyarakat, membuat Yasrib menjadi kota yang maju. Sejak itulah nama Yasrib diubah menjadi Madinah. Rasulullah tinggal di Madinah selama 10 tahun hingga akhir hayatnya. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah, peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul ini, untuk membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Tujuan utama diutusnya Rasul ke bumi ini adalah untuk menyampaikan wahyu Allah yang berisi tentang ajaran hidup atau biasa disebut dengan syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.